Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya, Suban Surya Sulaiman, dengan NIM 6422132, kelas 647A04. Di sini saya ingin mengerjakan mata kuliah Statistika Probabilitas soal tipe 2. Di sini untuk soal yang pertama, ada yang mengatakan bahwa mobil untuk kalangan menengah ke atas dirakit lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, maka diambil tiga tipe mobil sebagai sampel. Mobil sedan mewah besar A, sedan berukuran sedang B, dan sedan berukuran kecil C. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki berapa banyaknya bagian yang cacat. Semua mobil tersebut diproduksi oleh pabrik yang sama dan data banyaknya mobil yang cacat dari ketiga mobil tersebut sebagai berikut. Di sini untuk tipe mobil A ada 4 sampel, 4, 7, 6, 6. Dan untuk tipe mobil B ada 6 sampel, 5, 1, 3, 5, 3, 4. Dan untuk tipe mobil C ada 5 sampel, 8, 6, 8, 9, 5. Di sini, lakukanlah analisis seragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rata-rata banyaknya bagian yang cacat adalah sama untuk ketiga tipe mobil tersebut. Jawaban menurut saya di sini termaksud ke dalam ANOVA satu arah dikarenakan ditanya banyaknya mobil yang cacat dari ketiga tipe mobil tersebut. Dan jumlah sampel mobilnya ada tiga, yaitu mobil sedan mewah besar A, sedan berukuran sedang B, dan sedan berukuran kecil C. Untuk yang pertama di sini ada hipotesis. Jadi yang eh, pertama di sini, H0 sama dengan rata-rata banyaknya bagian yang cacat pada ketiga tipe mobil tersebut adalah sama. H1 rata-rata banyaknya bagian yang cacat pada ketiga tipe mobil tersebut adalah tidak sama. Taraf nyata sama dengan 5% sama dengan 0,05. Selanjutnya ada derajat bebas. Derajat bebas di sini V1 sama dengan K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. K itu untuk kolom ini ada tiga tipe yaitu ABC. Lalu di sini untuk V2 sama dengan N min K sama dengan 15 min 3 sama dengan 12. Di sini tuh N sama dengan jumlah sampel. Di sini 15 didapat dari eh, jumlah sampel A 4 ditambah jumlah sampel B 6 ditambah jumlah sampel C 5, yaitu sama dengan 15. Kemudian di sini ada daerah kritis F-table 0,05 di kolom 2 baris 12 sama dengan 3,89. Lalu ada kriteria pengujian. HO diterima jika F hitung kurang sama dengan F table. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F table. Lalu di sini kita mengerjakan nilai hitung JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu hasil dari jumlah sampel, setiap sampel dikuadratkan dan dijumlahkan. Misalkan ini 47665 didapat dari sini 47665 lalu kita kuadratkan. Untuk yang pertama ada JKT sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat
ditambah 6 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, ditambah 6 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, ditambah 9 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, lalu dikurang 80 kuadrat per 15. Untuk di sini 80-nya diambil dari total semuanya. Total penjumlahannya 23, 21, 36, 23 tambah 21 tambah 36, yaitu 80. Oh, di sini kita taruh 80 kuadrat. Dan 15-nya untuk jumlah tadi sampel per ABC-nya, yaitu 15. Itu sama dengan 16 tambah 49, dan seterusnya. Lalu dikurang 6.480 kuadrat, yaitu 6.400 dibagi 15. Itu sama dengan 492 dikurang 426,60. 426,666 sama dengan 65,334. Lalu di sini ada JKK, jumlah kuadrat kolom, yaitu didapat dari tabelnya total ABC. Total ABC 23, 21, 36, lalu dipangkat 2, dibagi jumlah sampel. Sama seperti tadi, yaitu 80 pangkat 2 per 15. Itu sama dengan 132,5,25 ditambah 73,5 ditambah 259,2 dikurang 426,666 sama dengan 465,2 dikurang 426,666 sama dengan 38,534. Lalu selanjutnya JKG, jumlah kuadrat Galat, yaitu hasil dari JKT dikurang JKK, yaitu 65.334 dikurang 38.534. Itu hasilnya sama dengan 26,8. 26.000,8. Jadi semuanya di sumber keterangan dirangkum nilai T, nilai tengah kolom, eh, nilai tengah kolom, derajat bebas yaitu V1 sama dengan 2. T kolom, tengah derajat yaitu V1 sama dengan 2. V1 sama dengan 2. Kuadrat tengah diambil dari jumlah kuadrat dibagi kuadrat bebas. Jumlah kuadrat dibagi derajat. Itu sama dengan 19.267. Lalu untuk Galat, V2, di sini jumlah derajatnya yaitu 26,8 dengan derajat bebasnya diambil dari V2 yaitu 12, lalu dibagi 26,8 dibagi 12 sama dengan 2,233. Oke. Lalu untuk totalnya jumlah kuadratnya di sini ada 65,334 dan untuk derajat bebasnya di sini ada 14. Dan untuk mencari F-hitungnya di sini, kuadrat tengah 19.267 dibagi 2000,233. Itu sama dengan F-hitung 8.628. Jadi posisi F-hitung, sebentar. Jadi posisi di sini F-hitung ada di posisi HA ini karena lebih besar dari F-table. Lalu untuk kesimpulannya di sini, jadi rata-rata banyaknya bagian yang cacat pada ketiga tipe mobil tersebut adalah tidak sama atau H1 diterima.
Lalu kita lanjut di sini. Untuk soal kedua, sebuah perusahaan memproduksi susu yang umurnya kira-kira menyebar normal dengan simpangan baku 50 jam. Bila suatu contoh acak 40 susu mencapai umur rata-rata 72 jam, apakah anggapan bahwa umur rata-rata susu tersebut kurang dari 70 jam dengan tingkat taraf nyata 5% adalah benar? Maka menurut saya, HO rata-rata umur susu lebih besar dari 70 jam. Lalu H1 rata-rata umur susu kurang dari 70 jam. Lalu statistik uji di sini menggunakan Z-table karena jumlah sampelnya lebih besar dari 30. Lalu arah pengujian kiri karena di soal terdapat kata-kata atau kalimat kurang dari 70 jam. Taraf nyata pengujian alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Lalu eh, Z1 dikurang A sama dengan dikurang alfa sama dengan Z1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Z sama dengan 1,65. Lalu kriteria pengujian. H0 diterima, Z diterima jika Z lebih besar dari minus 1,65. H1 ditolak jika eh, Z lebih kecil dari minus 1,65. Lalu rumusnya jadi rata-rata sampel dikurang rata-rata simpang baku, rata-rata sampel dikurang rata-rata dibagi simpangan baku dibagi akar sampel. Berarti di sini 72 dan 70 didapat dari umur rata-rata. Lalu 50 didapat dari simpangan 70 dan 72 di sini didapat dari umur rata-rata dan 50 didapat dari simpangan baku, 40 derajat diambil dari acak 40 susu. Jadi kesimpulannya, nilai Z hitung ada di daerah penerimaan HO. Jadi pernyataan bahwa umur rata-rata tersebut kurang dari 70 jam tidak tepat. Mungkin sekian dari saya untuk video pengerjaan hair statistika probabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.